Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hadis tentang pandemi yang terdapat 3 bagian penjelasan. Yang pertama pengertian, kedua hadis tentang pandemi, dan ketiga ajaran Rasul agar terhindar dari wabah. Pengertian wabah, pandemi, dan epidemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sedangkan arti epidemik hampir sama dengan arti wabah, yaitu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Bedanya kedua istilah tersebut terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh penyakit penular atau virus tersebut. Wabah hanya sampai pada penularan, sedangkan epidemik sudah menimbulkan banyak korban. Sedangkan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana dan meliputi daerah geografis yang sangat luas. Arti ini hampir sama atau sama dengan arti wabah dan epidemik. Bedanya arti pandemi adalah penjangkitnya yang terjadi serempak dan meluas di berbagai daerah. Epidemi biasa digunakan untuk menyebut wabah dalam skala besar, sedangkan pandemi biasa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global. Dan adapun istilah ta'un yang berasal dari kata ta'ana, terdiri dari huruf ta, ain, dan nun, dengan makna dasarnya adalah mencucuk atau mematuk sesuatu dengan terus-menerus. Makna ini bersifat umum karena masih meliputi segala hal yang dapat mematuk atau menyakiti seseorang secara berkesinambungan. Makna lain kata tersebut adalah al-wabah, yaitu wabah atau penyakit menular. Arti ini juga masih bersifat umum, dapat menyakiti siapa saja. Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit memiliki 3 golongan atau kelompok utama. Yang pertama, penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, penyakit penular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian. Pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya terjadi suatu wabah yang dinamakan ta'un. Sebagai ulama mendefinisikan ta'un adalah seperti wabah, akan tetapi sebagian membedakan antara ta'un dan wabah. Dapat disimpulkan bahwa setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Hal ini mendefinisikan bahwa definisi wabah lebih luas daripada ta'un. Wabah adalah suatu penyakit yang menular dengan sangat cepat. Ta'un memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghijau, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan. Hadis Rasul tentang pandemik. Di masa Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi wabah penyakit. Salah satunya adalah penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini tercatat dalam sebuah hadis. Abdul Aziz bin Abdillah telah menceritakan kepada kami bahwa Malik telah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir dan dari Abi Al-Nadar dari Ammar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya bahwa ia telah mendengar dan bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Apa yang Anda telah dengar dari Rasulullah SAW tentang ta'un?" Lalu Usamah menjawab bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ta'un adalah najis atau wabah yang telah dikirim oleh suatu kaum Bani Israel atau kepada orang-orang tersebut sebelum kamu. Maka, jika kalian mendengar bahwa di suatu tempat terdapat wabah atau virus, maka janganlah mendatangi tempat tersebut. Dan kalian yang berada di tempat tersebut, maka janganlah keluar dari tempat itu dengan segera. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu wabah atau virus yang menimpa suatu kaum telah terjadi sebelumnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ta'un adalah wabah penyakit menular yang ditimpakan kepada suatu kaum untuk menjadi ujian keimanan dan peringatan bagi umat manusia, agar mereka sadar dan kembali taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kandungan lain dari hadis tersebut ialah cara menangani penyakit menular atau ta'un. Seperti contohnya,
COVID-19. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara menghindari atau memutus mata rantai merebak atau semakin meluasnya wabah itu adalah lockdown atau isolasi diri, termasuk stay home. Keluar rumah diperbolehkan jika ada kepentingan tertentu yang mendesak. Itu pun harus berhati-hati, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing. Semua cara-cara tersebut merupakan bentuk penghindaran diri dari merebaknya wabah, sebagaimana petunjuk hadis Nabi di atas. Hikmah dari larangan keluar daerah wabah menurut Ibnu Hajar ialah agar virus atau wabah tersebut tidak menyebar ke daerah lain. Hikmah pertama, hal ini karena besar kemungkinan orang yang keluar tersebut telah terinfeksi virus di daerahnya, sehingga khawatir akan menularkan ke orang lain. Selain itu, jika semua orang berpikiran yang sama, yakni ingin keluar, maka tidak ada lagi yang akan mengurusi mereka yang sakit atau meninggal. Orang yang lari dari daerah wabah sama seperti lari dari peperangan. Tindakan ini dapat memunculkan ketakutan bagi mereka yang bertahan, serta mengecewakan mereka yang sedang bertarung dalam pertempuran. Hikmah yang kedua, agar orang tidak berandai-andai. Yang mau keluar daerah akan berkata, saya akan mati. Jika saya tetap di sini, yang bertahan juga akan berkata, seandainya saya pergi, maka saya pasti akan selamat. Berandai-andai seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam, karena dikhawatirkan akan mengarah kepada kesyirikan. Larangan keluar dari daerah wabah juga menjadi semacam tolak ukur pembuktian keimanan kepada takdir. Hikmah yang ketiga, penduduk yang berada di daerah wabah akan beradaptasi dengan kualitas udara di sana. Imun tubuh mereka perlahan akan mengimbangi dengan kondisi buruk tersebut. Lama-kelamaan, udara atau lingkungan buruk tersebut akan menjadi baik bagi mereka. Sedangkan jika mereka berpindah tempat, justru hal tersebut menjadi tidak cocok dan berbahaya. Udara sehat yang berbeda dari daerah wabah akan bertemu dengan unsur buruk yang dihasilkan tubuh mereka. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan munculnya penyakit. Kemudian, ajaran Rasul agar terhindar dari wabah. Jika dirangkum dari beberapa hadis yang sahih dijumpai, sesungguhnya Nabi mengajarkan beberapa cara konkret yang harus dilakukan agar terhindar dari wabah. Yang pertama, melakukan isolasi mandiri, seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Aisyata annaha qalat sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un, fa akhbarani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala ma yasha'u faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabirun muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajarin syahid. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukanku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi Imam Bukhari disebut dengan kata Falaisa min abdi yaqa'u ta'un fayamkuthu fi biladihi sabiran ya'lamu annahu alla yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya.
niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, menahan diri untuk tidak berpergian, seperti dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadatsana Abdul Aziz bin Abdullahi qala hadatsani Malik an Muhammad bin Munkadir wa an Abi Nadir Maula bin Abdillahi an Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas an abihi annahu sami'ahu yas'alu Usamah bin Zaid madza sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ta'uni faqala Usamah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijsun ursilu ala ta'ifatin min bani Israil au ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa dza waqa'a bi ardin wa antum biha wala tahruju firaron minhu. Artinya, Abdullah bin Aziz bin Abdillah telah menceritakan kepada kami bahwa Malik telah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Mukandir dan dari Abi Al-Nadir dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya bahwa ia telah mendengar dan bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa yang Anda telah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang taun? Lalu Usamah menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa taun adalah najis atau wabah yang telah dikirim oleh suatu kaum Bani Israel atau kepada orang-orang tersebut sebelum kamu. Maka jika kalian mendengar bahwa di suatu tempat terdapat wabah virus, maka janganlah mendatangi tempat tersebut. Dan kalian yang berada di tempat tersebut, maka janganlah keluar dari tempat itu dengan segera. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dalam sabda Rasul, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya atau mendatangi tempat tersebut. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Kemudian yang ketiga, taati protokol kesehatan, seperti dalam sabda Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaridanna mumridun ala musihin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam sejarah juga tercatat Khalifah Amr bin As yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam membuat kebijakan bagi warganya untuk tidak berkerumun, tidak berinteraksi dulu dengan yang lain, dipisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Kebijakan itu menuai hasil. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu, virus yang sudah 2 tahun melanda negeri Syam dapat diatasi sehingga kehidupan menjadi normal kembali. Yang keempat, tidak boleh takut secara berlebihan. Terdapat beberapa dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan pentingnya bersikap wajar dalam menghadapi sesuatu, termasuk saat menghadapi pandemi. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidaklah menimpa suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Sikap ketakutan yang berlebihan terhadap virus atau wabah yang terjadi adalah bagian dari sikap yang berlebihan atau melampaui batas. Hal ini bisa mengarahkan seorang pada sikap putus asa dari nikmat Allah, dan jelas hal ini tidaklah dibenarkan. Kemudian yang kelima, meyakini setiap penyakit ada obatnya, seperti dalam sabda Rasul, hadatsana Harun bin Ma'rufin wa Abu Thahir wa Ahmadun Isa qalu hadatsana Ibnu Wahab baroni Amrun wa huwa banu Haris an Abdi Rabbihi bani Sa'id an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawa'un fa idza usibu dawa'u da'i bara'u bi'idnillahi azza wa jalla, yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu At-Tahir serta Ahmad bin Isa. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amr, yaitu Ibnu Al-Haris dan Abdul Rabih bin Sa'id dari Abu Zubair dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan seperti sunnah Nabi.
Nabi dikenal dengan pribadi yang sehat jasmani dan ruhaninya, kuat, bugar, dan jarang mengalami sakit. Selain pola hidup yang sehat, Nabi juga memperhatikan betul apa yang akan dikonsumsi. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Makanan yang biasa dikonsumsi Nabi juga sangat baik untuk kesehatan. Beragam penelitian telah memberi kesimpulan dengan sangat jelas bahwa makanan-makanan itu selain bergizi tinggi juga bermanfaat. Contoh makanan yang dikonsumsi Nabi adalah madu, kurma, minyak zaitun, air putih, habadus sauda, buah, daging, ikan, dan susu. Kemudian yang ketujuh, perbanyak berdoa. Hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hilangnya nikmat yang telah Allah berikan. Memohon ampunan serta memohon diberikan kesehatan serta berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.